Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua para subscriber semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan, baik zahir maupun batin, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita saksikan bersama-sama kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai apakah zikir hu adalah sesat. Yuk kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, salah satu nama Allah Ta'ala yang diperdebatkan di masa sekarang, tidak di masa dahulu, yaitu adalah huwa. Apakah huwa ini nama Allah sehingga boleh dijadikan sebagai mediasi untuk berzikir kepada Allah SWT? Dalam ayat kursi, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang disembah, tiada Tuhan yang disembah, illahu, kecuali Dia. Kemudian yang paling sering kita baca, yang sudah dihafal bahkan oleh anak-anak kita yang masih kecil, Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa, Dia. Dialah Allah ahad. Biasanya orang Arab dalam struktur gramatikal Arab mendahulukan nama yang zahir daripada nama yang kata ganti. Kata yang jelas dengan kata yang ganti. Misalnya Allah. Lalu kata ganti untuk Allah Dia. Biasanya disebutkan dulu nama Allah seperti ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu dimulai, baru di belakangnya ada huwa. Tapi ayat pertama dari surat Ikhlas yang membacanya sama dengan sepertiga Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan pertama namanya adalah huwa. Qul huwa. Maka ulama kita kemudian yang ahli bahasa kemudian merevisi pemahamannya. Yang tadi dikira huwa untuk makhluk kata ganti. Tapi untuk Allah, huwa adalah nama yang zahir. Dia. Yang bermakna yang sangat mendalam sekali. Huwa berarti Dia Allah yang maha suci dari gambaran semua makhluk. Yang maha suci dari gambaran fisik. Yang maha suci dari visual-visual semua orang yang berpikir. Inilah makna hu. Lalu bolehkah berzikir dengan hu? Dulu di masa Syekh Muhammad Abduh, ada sahabat beliau namanya Syekh Ali Mahfuz. Menulis satu kitab judulnya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Kumpulan tentang kritik terhadap bid'ah-bid'ah yang terjadi dari masa dia hidup sampai dia menjadi ulama, ya. Bahkan mungkin sebelum beliau. Dan yang paling banyak dibahas adalah persoalan ahli sufi, ahli tariqah. Salah satu yang menjadi isu berat di situ adalah berzikir dengan ismul fard, al-ismul fard dengan nama tunggal. Salah satunya adalah hu. Lalu Syekh Ali Mahfuz rahmatullah alaih dengan sangat objektif menyebutkan dua pendapat ulama yang berkonflik mengenai kebolehan berzikir dengan hu atau tidak boleh. Beberapa yang disebutkan misalnya Al-Arif bin Athaillah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dua orang ini berkonflik mengenai kebolehan zikir hu. Al-Arif bin Athaillah, pengarang Al-Hikam, Lataiful Minan, dan kitab-kitab yang lain menulis kitab khusus mengenai kebolehan berzikir dengan nama tunggal, termasuk huwa. Tapi Ibn Taimiyah rahmatullah alaih bersikeras mengatakan tidak boleh. Kenapa? Berzikir mesti dengan kalimat yang sempurna. Kalau berzikir Allah, hu, ini kalimat yang tidak sempurna. Nah, konflik ini berjalan terus sampai saat ini. Jika kita berkiblat ke Ibn Taimiyah, maka kita akan menentang zikir hu. Jika kita membaca karya Ibn Athaillah dan menerima pendapatnya, kita akan menerima juga zikir dengan hu, dan tentu terjadi konflik.
Maka konflik ini hanyalah warisan terdahulu, bukan masalah hal yang baru. Maka teman-teman yang melakukan Allah, terserah ikut yang mana. Tapi saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Ali Mahfuz yang kemudian memilih dan menguatkan kebolehan berzikir dengan lafaz hu. Kenapa? Menurut beliau dalilnya baik yang ijmali ataupun tafsili, ulama terdahulu ataupun di masanya itu lebih cenderung berzikir dengan itu. Dan ini terlihat dari ijazah-ijazah zikir ahli thariqah sufi. Begitu juga ijazah sebagian ahli hadis. Berdasarkan ini teman-teman akan Allah, bagi yang berzikir hu Allah, Allahu, maka silakan dibaca karya beliau supaya tambah mantap pendalilannya, penghujahannya. Jika tidak sepakat, silakan mencari kekuatan hujahnya pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga umat hatinya terjaga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham gitu. Terus ini kenapa ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Gua lagi itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Gua. Lah gua ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'usribat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada thariqah-thariqah sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua gitu. Gua ini lak diwakafno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan ini wasal usulin. Tapi murtite sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelas-kelasnya tertinggi, wiridan sing itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmune apa? Jadi sing maca sing diwacana padha ora paham. Sajane niku ilmu tertinggi. Mereka maknanya falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu dhamir ta'anhu. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Itu isinya Allahu ahad. Terus memiliki huwal lagi dari hu ini. Maknanya wonten thariqah sing namuridan apa? Hu ini maksudnya apa? Hu yang menunjuk dhamir ta'an sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua itu. Lha mungkin dunia ora gendhokan kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek maling. Polisi itu gaji tetap. Mergo ning dunya ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ana potensi kriminal. Jadi ana polisi baru kae ana maling. Lah wong bener kok sangka baru kae wong sesat. Mbok nalar iki. Ana polisi mergo ana tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji baru kae ana kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi orang polisi gue unsur liane kriminal yo ora iso. Belum ra gelem ana polisi mergo ana apa? Ana presiden mergo orang bodoh. Isane urip nek ana sing ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah aturnya pedes gegere gak karuan. Berarti baru kan pemimpin baru kan wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling korang bodoh, korang kan ngalah ya orang tanya. Orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak kan bodoh. Sudah, lah ilmu hakikat senengane mikir, dulu dijungkir balik itu, utar. Yo tujuannya kita tahu, pada akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mau ada. Dulu fakir Fatihah. Maknanya Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud intisari napa? Nah itu yang dipakai hak. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat.
Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhrul Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus di Siti Jenar. Dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya gua semuanya itu gua. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam nerangno kabeh. Misalnya begini sing kula bolak-balik nak tengene petani-petani kula terangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Leyong udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh udan ya udan. Mata al-hayatit, supaya nak udan aku adus, nak udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di hutan kangelan besan ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran gak kuat itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Lanik nabi khalqi samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhkhari baina samai wal ardh. Nah angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut, engko terjadi as-sahabil musakhkhar. Ana awan sing menggantung baina samai wal ardh. Tapi manusia ini bodoh. Mereka ini pikirannya mata al-hayatit, pokoknya aku nak udah nandur, pari sudah. Mulanya ciri utama ilmuwan, itu mesti rasa seneng nandur pari. Mereka mikir itu, sekali dia seneng nandur pari, rasa itu jadi ilmuwan. Lalu orang lama kok tentang mereka, mesti rapat ulama. Mesti itu orang mungkin. Orang lama kok tentang petani, tentang dagang, mesti rapat ulama. Ya orang soleh, tapi rapat ulama. Karena betulnya mesti raiso, dia jadi seorang pakar yang hebat mesti raiso. Kalau hujan dia rasa mikir ini kok iso hujan musimnya ini kok mundur sampai. Nah, pakar mesti itu. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terlambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, ini disebut innama qadrukum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wa yatu ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratin. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju darissalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah apa? Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa-apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindakan apa? Kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik, karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertahta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, idza asbaha, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madza yaf'alu wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa? Memperlakukan ayat saya kayak apa? Wal ghafil yaqulu madza af'al. Kalau orang yang lupa Allah dia akan berpikir apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang duit ra duit. Ketuku mobil ya duit ra duit. Engko ape nyeneng bojo ya duit ra duit. Bingung. Lah pas bingung Allah dari tulung dia mau mesti mikir kok mesti kan malah mikir. Wong sing karo kowe sing utang kowe apa nyaur. Mikir ora gelem ora malah utang.
Pasti orang kalau apa? Pangeran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pangeran. Iku hisab paling berat, lan iku ditobat tenan. Boten mesti kula selawase pangeran jenengan ora. Jadi sapa yang pangeran aku? Kowe anggere tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya kok yang dunia wae. Ora bisa ngomong. Itu sing disebut walatus alunna yauma idzin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu bisa. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali, sangat tinggi. Potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Loh, pangeran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan Allah. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status al-khaliq sebagai pencipta. Lah itu tidak ada orang manusia sampean dianggap pangeran ngaku pangeran. Saiki ana wong rasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nek diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Allah menciptakan fungsi air itu sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sebenarnya walatus alunna yauma idzin. Terima kasih karena sudah menyaksikan kajian Buya Ar-Razi Hasyim dan juga Gus Baha. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian-kajian beliau tadi, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.